Shalom, bersyukur kepada Tuhan karena Dia memiliki rencana yang indah atas hidup kita. Masalah dan pergumulan hari ini tidak akan menghambat rencana Tuhan yang besar dan ajaib atas hidup kita. Situasi saat ini justru mengajarkan kita makin mengenal Tuhan dan makin mengimani bahwa Tuhan sedang bertindak untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, kembali Anda mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang akan memberkati Anda hari ini. Renungan kita dengan tema Digantikan yang Lebih Indah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menguatkan dan meneguhkan iman kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan untuk renungan hari ini dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan Tuhan bahwa mengenal Tuhan Yesus adalah mulia dan lebih indah daripada hal-hal yang lainnya. Mengenal Yesus itu menguntungkan bagi hidup kita. Pernyataan ini hanya dapat diselami bagi mereka yang secara pribadi sungguh-sungguh mengenal Yesus melalui pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Jika hanya sekadar teori saja, maka sulit hati ini mengerti bahwa mengenal Yesus adalah keuntungan yang terbesar. Itulah sebabnya banyak mulut yang mengaku mengenal Yesus dan mencintai Yesus, tapi kenyataannya berani meninggalkan Yesus hanya karena menghadapi kesusahan, hanya karena diajak menikah, dibujuk dengan jabatan dan popularitas. Jadi jelas sekali, mengenal Yesus sebagai suatu keuntungan hanyalah bagi mereka yang mengalami sendiri secara pribadi dari hati mereka yang terdalam bahwa diri mereka betul-betul telah berjumpa atau mengenal pribadi Yesus Kristus. Tanda seseorang sudah mengalami Yesus secara pribadi adalah mereka mampu membandingkan pengalaman hidup mereka sebelum mengenal Yesus sebagai sesuatu yang tidak ada artinya, dianggap sampah, dan tidak dapat dibanggakan jika dibandingkan dengan pengenalannya akan Tuhan Yesus Kristus. Seseorang yang masih menyesali harus meninggalkan masa lalu karena menjadi murid Kristus, biasanya hatinya tidak teguh untuk ikut Tuhan, karena belum segenap hati membuka diri untuk mengalami Tuhan. Itulah sebabnya banyak orang yang begitu mudah kembali dengan masa lalunya setelah dalam beberapa saat mengikut Yesus Kristus. Belajarlah dari Paulus. Meskipun dia taat pada hukum Taurat, jadi teladan secara agamawi, pengetahuan yang dalam akan Taurat Tuhan, tetapi semuanya ini dianggap sebagai kerugian ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Oleh karena Kristus, Paulus telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah demi pengenalannya tentang Yesus. Jadi, suatu keanehan jika mengaku sebagai murid Kristus, tapi masih senang membangga-banggakan diri sebagai seorang jagoan di masa lalunya sebelum dia kenal Tuhan. Amin kan?
Namun sebaliknya, mereka yang sudah mengenal Kristus tidak lagi memandang ke belakang, tapi fokus melihat ke depan, memfokuskan hidupnya untuk makin hari makin kenal Tuhan. Sebagaimana Paulus berkata, bahwa kerinduannya sekarang ini hanyalah untuk makin mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana Paulus menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Inilah target hidup Paulus. Urusan ini adalah urusan sepanjang hidup, sehingga tidak ada waktu lagi untuk membangga-banggakan diri dan kembali dengan gaya hidup yang lama, gaya hidup sebelum bertobat. Paulus mengerti yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yang lebih indah dan yang lebih mulia sudah datang, yaitu makin mengenal kuasa kebangkitan Kristus dan persekutuan dalam kematian Kristus. Apa maksudnya? Makin mengenal kuasa kebangkitannya berbicara tentang kuasa Kristus yang ajaib yang telah mengalahkan dosa dan maut. Jadi setiap hari kita terus-menerus belajar untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kita berjalan di dalam kuasa Tuhan, melewati pergumulan dan masalah, kita lewati dengan kuasa kebangkitan Kristus yang besar dan ajaib, untuk mengalami berbagai kemenangan iman yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Sedangkan mengenal persekutuan dalam kematian Kristus berbicara tentang setiap hari kita terus-menerus belajar untuk mematikan keinginan melakukan dosa. Keinginan dosa yang selalu muncul setiap hari, baik siang maupun malam. Melawan kemauan dosa ini pun dengan meminta kekuatan Tuhan sambil bergantung kepada Tuhan. Dengan fokus pada sasaran ini, maka makin hari kita akan makin kenal Tuhan Yesus di dalam pengalaman hidup kita setiap hari. Dan kita pasti punya kesaksian yang hidup bahwa Tuhan menggantikan masa lalu kita dengan masa depan yang lebih indah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, jamalah hati kami agar kami makin mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah hari lepas hari kami hidup dengan kuasa kebangkitan Kristus, dan setiap hari kami bersekutu dengan kematian Kristus, dengan kami belajar untuk mengalahkan keinginan dosa dalam diri kami setiap hari. Tolong kami ya Tuhan untuk terus bertumbuh dan makin mengenal Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Bapa Surgawi, berkati juga kami malam ini di saat beristirahat. Biarlah berkat dan perlindungan-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Anda juga dapat menjadi berkat dengan membagikan link khotbah ini kepada rekan-rekan Anda. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai berjumpa kembali besok malam. Shalom.